Shalom, selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua yang ada pada siang ini. Bersyukur karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita boleh ada sampai saat ini oleh karena kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Saat ini saya akan membawakan firman Tuhan dan sebelumnya itu kita mohon kekuatan di dalam Tuhan dan kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami sehingga kami boleh ada sampai pada saat ini. Ini semua karena pertolongan Tuhan, cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, hamba akan membawakan firman-Mu, kuasai hamba selalu agar hamba dapat memberitakan firman-Mu sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan, dan buat kami semua yang mendengarkan, tanamkan dalam hati kami agar menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba akan mulai bahkan memberitakan khotbah pada saat ini dalam nama Anak Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom sahabat semua, salam dalam kasih Tuhan. Pada saat ini saya akan membawakan firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab 1 Raja-Raja pertama hingga ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan yang saya boleh bawakan pada saat ini dalam kitab 1 Raja-Raja pertama hingga ayatnya yang ke-24. Dan namun sebelumnya itu saya akan membacakan saja di dalam kitab Raja-Raja 1 Raja-Raja 17 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang begitu indah yang boleh saya bawakan pada saat ini, yang saya ambil tadi dalam 1 Raja-Raja 17 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-24. Namun saya baca teksnya saja dari ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam 1 Raja-Raja pertama ayat 17, dalam 1 Raja-Raja 17 ayat pertama berkata, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, pada saat-saat ini atau pada hari-hari ini, dunia sedang mengalami krisis di berbagai aspek kehidupan. Kesulitan terjadi di mana-mana dan terjadi di setiap kalangan masyarakat. Saat mengikut Tuhan, Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa kesulitan. Tuhan menjanjikan sebuah penyertaan yang sempurna di dalam hidup kita. Krisis boleh saja datang di dalam hidup kita, tetapi semua tergantung di dalam respon kita. Lihatlah segala persoalan dengan sudut pandang kepada Allah. Saat kita melihat dari sudut pandang Allah, maka setiap kita pasti mengalami jalan keluar. Dari setiap masalah kita, Allah punya sudut pandang sendiri terhadap masalah kita. Apapun kemampuan yang kita punya, tundukkan semuanya di hadapan Tuhan.
Ada 3 situasi darurat yang terjadi dalam 1 Raja-Raja 17 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-24. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan belajar dari Nabi Elia dan janda di Sarepta sebagaimana respon kita saat situasi darurat terjadi pada kita. Yang pertama yaitu ancaman. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam pembacaan kita pada saat ini, yang pertama pada saat itu adalah ancaman. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat pertama hingga ayat yang ke-6, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat pertama tidak pernah dijelaskan latar belakang Nabi Elia di pasal-pasal sebelumnya. Di ayat ini dijelaskan Nabi Elia datang ke Raja Ahab dan menyatakan suatu pernyataan yang berani dan ekstrim dari Tuhan kepada seorang Raja Ahab yang pada saat itu mendengar setiap persoalan bahkan pergumulan kita pada saat ini. Terkadang kita tak mampu melewati setiap jalan keluarnya, namun biarlah kita senantiasa datang kepada Tuhan untuk memberikan kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di ayat ini tidak pernah dijelaskan latar belakang Nabi Elia, bahwa Nabi Elia menyatakan suatu pernyataan yang berani dan ekstrim di hadapan Tuhan kepada seorang Raja Ahab. Saat mendengar pernyataan Elia tersebut, Raja marah dan mau membunuh Nabi Elia. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit sebelah timur sungai Yordan. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 2 hingga ayatnya yang ketiga. Ada ancaman Nabi Elia dapat dari Raja Ahab. Ancaman adalah sesuatu yang bisa membuat kita cemas, khawatir di dalam kehidupan kita. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa ancaman adalah sesuatu yang senantiasa membuat kita cemas, bahkan membuat kita khawatir di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan kehidupan kita dimanapun kita berada. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seperti halnya krisis yang terjadi hari-hari ini, firman Tuhan kepada Nabi Elia adalah bersembunyi di sungai Kerit, sebuah sungai yang kecil. Sungai Kerit di sini berbicara, atau saya catat, bahwa tentang tempat pengasingan, suatu tempat untuk berdiam diri saat ada ancaman datang. Datanglah kepada Tuhan dan berdiam dirilah dan berdoalah kepada Tuhan. Saat Nabi Elia bersembunyi di sungai Kerit, Tuhan memelihara kehidupan Elia dengan cara mengirim makanan lewat burung gagak setiap hari. Padahal saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa burung gagak adalah burung pemakan daging. Tetapi lewat caranya Tuhan mengirimkan daging melalui burung gagak pada saat itu, saudara yang kasih Tuhan, dan mengirimkan roti kepada Elia setiap hari. Demikian juga hidup kita, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tuhan suruh kita datang dan berdiam diri, pasti ada penyertaan Tuhan yang terus Ia beri buat setiap kita. Penyertaan yang luar biasa dan tidak terduga-duga buat setiap kita. Tuhan ingin dua-duaan dengan kita, atau Tuhan ingin kita senantiasa bersama dengan Tuhan, senantiasa menyerahkan kehidupan kita di dalam Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, realita ekonomi yang terjadi belakangan ini adalah suatu ancaman buat setiap kita. Apakah yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan? Apakah kita seperti Elia yang duduk tenang di hadapan Tuhan dan mengizinkan setiap Allah melakukan rencananya kepada kita?
Saat kita mencoba dengan kekuatan kita sendiri, saudara yang kasih dalam Tuhan, maka ada suatu waktu apa yang kita andalkan tidak bisa menolong kehidupan kita atau tidak bisa memberikan pertolongan kepada kita. Maka kita datang kepada Tuhan dan berseru senantiasa kepada Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang kedua di sini bahwa kelaparan dan kekurangan. Setelah Nabi Elia bersembunyi di sungai Kerit dan sungai Kerit mulai kering karena tidak ada turun hujan, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah dan pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-8, Elia pergi ke Sarfat dan bertemu dengan seorang janda Sarfat yang miskin dan hidup dengan anaknya. Janda itu mengalami kelaparan dan kekurangan persediaan makanan karena kekeringan sudah terjadi di negeri itu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, berbicara tentang kelaparan adalah hal yang berbicara tentang suatu kebutuhan primer setiap kita. Kisah Elia yang meminta sedikit air dalam kendi dan sepotong roti kepada janda Sarfat ini mengajarkan kita untuk memprioritaskan Tuhan terlebih dahulu. Firman Tuhan yang saya bawakan pada saat ini yaitu berbicara tentang hal kelaparan dan kekurangan. Di dalam kehidupan kita seringkali juga terjadi kelaparan dan kekurangan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Namun kita tidak boleh memprioritaskan hal tersebut di dalam kehidupan kita. Baiklah kita senantiasa memprioritaskan kehidupan kita kepada Tuhan, untuk senantiasa datang di hadapan Tuhan dan senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Saat kelaparan dan kekurangan terjadi, setiap manusia akan berpikir untuk mengelola keuangan sehemat mungkin agar semua kebutuhan tercukupkan. Itulah teori yang di dunia punya dalam keadaan kekurangan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan untuk memberi terlebih dahulu pekerjaan Tuhan. Hal ini membalik logika kita, tetapi saat kita memprioritaskan memberi pekerjaan Tuhan, maka kita akan mengalami mujizat Allah dalam hidup kita seperti yang dialami oleh janda di Sarfat pada saat itu. Kita diajarkan untuk senantiasa memprioritaskan hidup kita untuk memberikan pekerjaan atau untuk memberi buat setiap pekerjaan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Menabur untuk pekerjaan Tuhan terlebih dahulu adalah hukum tabur tuai. Siapa menabur, ia akan menuai. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup kita itu adalah diartikan di sini adalah hidup tabur dan tuai. Apa yang kita tabur, maka itu juga yang akan kita tuai. Seperti juga apabila kita menanam, saudara yang kasih dalam Tuhan, apabila kita menanam padi, maka kita juga pasti akan menuai hasil padi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, begitupun dengan kehidupan kita, bahwa hidup di dunia ini adalah hidup atau di mana kita apa yang kita tanam, maka itu juga yang kita akan dapatkan. Apabila kita menanam kebaikan, maka kita juga akan mendapatkan kebaikan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati oleh Tuhan. Di dalam Kejadian 26 ayat 12 dikisahkan bahwa Ishak yang menabur di tengah kelaparan yang terjadi pada masa itu, tetapi saat Ishak berani menabur, ia makin diberkati Tuhan. Kian lama, kian kaya. Hal ini berbicara tentang tindakan iman. Saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah hukum ekonominya Tuhan. Tinggalkan logika kita dan tunduklah di bawah otoritas Allah.
menabur di dalam firman Tuhan yang saya catat di sini ada dua hal. Pertama, yaitu secara kuantitas. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Di dalam 2 Korintus ayat 9, dalam 2 Korintus 9 ayat 6, dan yang kedua secara kualitas. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Di sini bahwa apabila kita menabur di dalam roh, maka kita akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Firman Tuhan yang begitu indah yang boleh kita rasakan dalam kehidupan kita apabila kita tetap benar-benar atau tetap setia mengiring Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam Galatia 6 ayat 8, menabur di sini berbicara tentang bahwa menabur tidak hanya dilihat dari uang, tetapi bisa perkataan atau ucapan kita. Maka itu saudara yang kasih dalam Tuhan. Di dalam firman Tuhan, menabur diartikan di sini bahwa tidak dengan uang saja kita menabur, tetapi juga di dalam perkataan kita kepada setiap orang atau setiap tindakan kita. Apa yang kita lakukan baiklah menjadi taburan yang baik buat setiap orang-orang di sekeliling kita, agar Tuhan senantiasa dipermuliakan di muka bumi ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita menabur sesuai yang positif dalam hidup kita, maka kita juga akan pasti menerima hal-hal yang positif. Yang ketiga di sini saya mencatat bahwa kematian dan kehilangan. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 17 hingga 24. Apa respon kita saat kita mengalami kehilangan saudara yang kasih dalam Tuhan? Perempuan ini hanya hidup dengan seorang anak saja. Bagi janda ini anaknya adalah masa depannya karena ia adalah anak satu-satunya. Janda ini sedih, begitu juga dengan Nabi Elia yang sudah mereka jamu di rumahnya. Tetapi Elia memiliki respon yang benar. Saat anak itu meninggal, ia membawa anak itu naik ke kamarnya ke atas dan berdoa kepada Tuhan, meminta mujizat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita senantiasa berdoa sampai doa kita dijawab oleh Tuhan. Berdoalah sampai sesuatu terjadi. Saat meminta hujan, Elia berseru kepada Tuhan 7 kali sampai ia melihat tanda-tanda akan hujan di atas gunung. Begitu juga dalam kisah ini, Elia terus berdoa sampai anak ini hidup kembali. Hal ini berbicara tentang ketekunan dan kesabaran. Janganlah kita saudara yang kasih dalam Tuhan, janganlah kita jemu-jemu atau janganlah kita putus untuk berdoa kepada Tuhan. Seperti halnya orang yang menebang pohon, ia akan mengayunkan bekapaknya ke pohon yang akan ditumbangkan sampai pohon itu tumbang. Demikian juga halnya dengan doa. Di dalam Matius 7 ayat 7 berkata bahwa mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, maka apa yang kita minta di dalam Tuhan, kita juga harus senantiasa bersungguh-sungguh untuk meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan membukakan jalan buat setiap kehidupan kita. Apapun atau hal-hal apapun yang mengancam kita pada hari-hari ini, marilah kita datang kepada Tuhan. Apapun yang kita alami atau kekurangan kita yang kita alami hari-hari ini, berilah prioritas terlebih dahulu kepada Tuhan. Saat kita mengalami kehilangan, marilah kita datang kepada Tuhan dan berseru sampai Tuhan menjawab doa kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saat kita mengalami hal-hal mungkin yang tidak sesuai dengan kehendak kita, marilah kita tetap terus untuk senantiasa datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan membukakan jalan
di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin sampai di sini firman Tuhan yang saya boleh bawakan pada saat ini kiranya senantiasa mengambil tempat atau mengambil bagian dalam kehidupan kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.